selamat datang di Case Degan, podcast demokrasi elegan. Ruang santai tapi bermakna, di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar tentang politik, demokrasi, dan tentunya tentang kegiatan KPU Kabupaten Rembang. Bersama saya Lia Masroro dan rekan saya. Dan saya Mutiara Putri Karnanti akan menemani waktu teman pemilih dalam obrolan hangat kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Lia. Betul sekali Mbak Mutiara, bersama beliau kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar profil beliau dan tentunya tentang kegiatan KPU di masa non-tahapan seperti ini. Jadi meski dalam masa non-tahapan seperti ini, kita juga melakukan banyak kegiatan loh. Betul banget Mbak Lia. Ya sudah, kita sambut saja ya Ketua KPU Kabupaten Rembang, Bapak MIK Iqbal Fahmi. Halo Bapak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, sebelum masuk ke pertanyaan nih ya Pak ya, kesan pertamanya atau first impressionnya nih Pak ngelihat ruangan podcast ini Pak, udah Pak? Luar biasa Pak. Cuma masih ada kurang satu Pak. Apa tuh Pak? Nah, ini belum ada SDG-nya. Oh iya. Itu masih bisa jadi pertimbangan untuk Iya. selanjutnya ya Pak ya. Oke. Biar Bisa kita sediakan SDG seger Pak ya. Siap. SDM Barbas siap ya Pak ya. Oke Pak. Di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Ya. Pak. Oke, kita masuk pertanyaan pertama Pak. Pak Iqbal, saya mau nanya, Pak Iqbal ini kan menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Rembang ya Pak. Nah, saya kepo nih Pak, bisa diceritakan kepada teman pemilih Pak, profil Pak Iqbal itu sama pengalaman karirnya itu sampai menjabat menjadi Ketua KPU Kabupaten Rembang itu gimana Pak? Nah, ya nih Pak, saya juga kepo nih Pak, mau diceritakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Lia, Mbak Tiara ya. Assalamualaikum pemirsa channel YouTube KPU Rembang ya. Jadi kaitan dengan apa ya, sejarah apa profil saya ya? Profil Pak, bisa diceritakan Pak, soalnya saya kepo Pak. Kalau ini ya, kalau kaitan dengan kepemiluan ya, kalau saya boleh cerita ya, mungkin sebelum jadi KPU ya minim ya, artinya dari kepemiluan memang minim. Saya berangkat dari dulu masih di kampus ya, mungkin ya adalah ya kegiatan yang bersifat dengan kaitan dengan demokrasi ya. Saya pernah ikut di proses-proses pemilihan pemilu di kampus ya, masih di kampus, artinya saya dulu kuliah di Surabaya di UNER ya, jadi kepanitiaan proses pemilihan presiden BEM ataupun di fakultas ya. Kemudian setelah lulus ya lebih sibuk di berkecimpung di swasta ya, wirausaha. Artinya memang secara langsung tidak bersinggungan kaitan dengan pemilu. Kemudian kemarin ya di tahun 2015 ya mencoba untuk mendaftar menjadi komisioner KPU Rembang ya. Alhamdulillah dari proses seleksi administrasi lolos, kemudian proses seleksi CAT alhamdulillah lolos juga, kemudian dilanjutkan tes psikologi kesehatan ya, kemudian ada wawancara, dan terakhir fit and proper test ya oleh KPU provinsi ya, alhamdulillah masuk dalam 5 besar. Wah, hebat sekali, satu kali percobaan ya Pak ya. Oh iya. Masya Wah, Allah. sekali ya Mbak Tiara Iya, ya. hebat banget. Berarti Bang sudah pintar ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, apa sih Pak motivasi terbesar Bapak untuk terjun ke dunia kepemiluan ini? Atau emang Pak Iqbal udah dari dulu itu suka belajar politik Pak? Kalau ketika memutuskan untuk mendaftar itu karena memang lebih ke panggilan hati aja Pak ya. Panggilan hati karena memang sebelum di KPU memang saya ya berinteraksi, punya teman ya di penyelenggara ya, yang notabene anggota KPU juga ya sering diskusi, dan akhirnya ada panggilan hati ya untuk ikut berpartisipasi secara langsung ya dalam proses demokrasi ini ya. Jadi kan partisipasi, kalau sebelumnya saya hanya sebagai pemilih aktif ya, atau kritis, kemudian
ya atas dorongan teman-teman juga ya, akhirnya masuk lebih dalam lagi menjadi sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Gitu, Mbak. Pak Iqbal ini menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Rembang udah berapa periode, Pak? 2 periode, Pak. Oh, 2 Alhamdulillah, periode. ya. Nah, selama 2 periode itu, Pak, perbedaannya tuh apa, Pak, sama periode sebelumnya dan periode sekarang, Pak? Ada nggak sih? Kalau dari sisi, jadi kan ada 2 periode ya, mulai 2018 sampai 2023, kemudian yang periode kedua 2023 sampai 2028 ya. Alhamdulillah kemarin diamanai teman-teman di divisi logistik. Logistik kalau di bahasa KP itu ketua ya. Ya, nggak tahu ya. Kemudian dari situ memang secara regulasi memang tidak ada begitu perubahan yang signifikan ya. Artinya memang rutinitas dari pemilu kemudian pilkada ya hampir-hampir sama aja Pak sebenarnya. Cuma memang iklim aja ya, iklim politiknya yang mungkin berbeda ya, dari mungkin kalau pemilu 2019 dengan 2024 mungkin beda, kemudian pilkada 2020 sama 2024 kemarin juga berbeda ya. Itu yang membedakan kaitan dengan mungkin calonnya mendaftar, itu juga mempengaruhi iklim politiknya atau suasananya. Gitu, Pak. Tadi kan Pak Iqbal sempat menyebutkan kalau Pak Iqbal juga sebagai ketua divisi keuangan, Pak, nggih? Iya, ya. Jadi selain menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Rembang, Pak Iqbal ini kan juga menjabat sebagai ketua keuangan umum rumah tangga dan logistik. Jadi bisa nih Pak diceritakan ke teman pemilih apa sih tugas yang Pak Iqbal emban sebagai ketua KUL tersebut? Oh ya. Jadi kalau di KPU itu kan ada di kabupaten ada 5 anggota, ya, satunya merangkap sebagai ketua, ya, kemudian kalau ketua itu melekat jadi dibagi divisi-divisi ya, koordinator sifatnya koordinator divisi. Kebetulan saya koordinator divisi keuangan umum logistik rumah tangga. Ya. Kalau ya sesuai dengan divisi ya, jadi ini kaitan dengan divisi yang saya emban ini memang mengkoordinir ya, meskipun secara teknis ya itu ada di sekretariat ya. Artinya memastikan bahwa tahapan-tahapan sesuai dengan divisi saya berjalan dengan lancar. Misalkan kayak logistik ya, memastikan proses-proses penyediaan logistik ya sudah tersedia sesuai dengan waktunya ya. Dan juga tepat jumlah, tepat waktu ya, tepat sasaran ya, seperti itu. Artinya misal kayak pemenuhan surat suara di TPS ya harus pas sesuai dengan aturannya. Misalkan ada sudah di DPT plus cadangannya 2%, ada 2,5% gitu ya. Kalau sejauh Pak Iqbal sebagai ketua divisi KUL ini apakah ada tantangan yang membekas gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Tantangannya apa Pak? Tantangan sebagai ketua divisi KUL. Kalau tantangan ini mungkin pada saat tahapan Mbak ya. Oh iya Pak. Jadi KPU itu kan leading sektor untuk teknis ya, teknis penyelenggaraan. Kalau Bawas itu kan leading sektor untuk pengawasan. Kalau keamanan leading sektor di polisi. Artinya KPU secara secara teknis penyelenggaraan tahapan itu ada di pundak KPU. Tantangannya itu waktu ketika tahapan ya memastikan ya ini kan tim ya secara internal harus solid ya di KPU. Kemudian ketika ada ad hoc ya, artinya ada PPK tingkat kecamatan, di desa ada PPS, kemudian ketika menjelang hari H ada KPPS di tingkat TPS, itu harus mengkoordinir memastikan bahwa segala sesuatu ya pelaksanaan tahapan ya sampai hari H dan pasca hari H juga berjalan dengan lancar. Nah itu tantangannya mengkoordinir begitu banyak orang ya. Nah itu memastikan ya emang ya deg-deg gitu ya, harap cemas ya, artinya jangan sampai ada satu TPS yang bermasalah ya. Betul Pak Iqbal. Misalkan jangan sampai ada satu TPS yang logisnya kurang misalkan seperti itu ya. Gitu Mbak. Nah tantangannya memang di pas waktu tahapan. Waktu tahapan
khususnya di hari H. Oh begitu Pak ya. Tanggung jawab sudah, tantangan sudah. Kalau begitu, apakah ada pengalaman menarik Pak selama sebagai ketua PUL ini? Menariknya apa ya? Saking banyaknya ya. Artinya gini, ketika tahapan itu KPU itu jam kerjanya apa ya? Luar biasa, ini biasa ya, di luar biasa. Di luar kebiasaan ya, karena apa? Jam kerjanya sudah melampaui kebiasaan ya. Jadi 24 jam ya. Memang harus standby ya, tidak ada artinya tanggal merah nggak ada. Ketika tahapan sudah ya. Full Pak ya. Full semua ya. Terima kasih Pak Iqbal. Mungkin Mbak Tiara kalau masih ada yang mau dipertanyakan. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya Pak. Ketika masyarakat ketemu sama pegawai KPU, pasti tahu kan Pak yang ditanyakan apa? Kayak pegawai KPU tuh kalau nggak tahapan kerjanya apa sih? Kalau KPU tuh nggak tahapan apakah kerja? Nah, itu bisa nggak sih Pak diberikan penjelasan ke teman pemilih Pak? Itu tuh KPU kalau nggak tahapan itu kegiatannya apa Pak? Ini pengalamannya Mbak Tiara sendiri. Pengalaman saya Betul, Pak. saya juga begitu Mbak Tiara. Sering kali saya ditanyain, Mbak Lia ini KPU kalau nggak tahapan tuh ngapain sih Mbak? Apakah ada kerjaan gitu? Monggo Pak Iqbal, monggo Jawab dijawab. apa kalau di Kalau jawabannya itu ya seperlunya aja ya Pak. Soalnya kalau kita menjelaskan secara detail Pak, mereka juga pasti nggak akan paham nggak sih Pak? Dan memang gini Mbak ya, KPU memang tugas utamanya memang di tahapan ya. Tapi di luar tahapan memang masih ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan ya. Kalau dari regulasi ya ada namanya pemutaran data pemilih berkelanjutan ya, WDPB yang tiap 3 bulan kita plenokan, kita update ya data pemilih itu. Kemudian juga kita juga ada tugas untuk melakukan sosialisasi ya, pendidikan pendidikan ke pemilih ya di luar tahapan ya. Selain juga secara rutin ya, secara internal KPU ya, kalau ini yang di Rembang ya, yang saya amati, saya juga memantau teman-teman khusus sekretariat untuk merapikan tugas-tugas pasca pemilu dan pilkada kemarin ya. Misalkan kayak merapikan data-data ya, data-data, kemudian secara basic dirapikan, kemudian digitalisasikan, artinya ketika nanti dibutuhkan ya, atau mungkin masyarakat membutuhkan data ya, misalkan kayak dengan hasil pemilu dan sebagainya, itu kita tidak terlalu lama untuk mencari. Nah itu, apalagi kan sekarang kan ini ya sudah eranya digitalisasi semua ya, emang itu butuh data yang rapi dan siap saji ya. Kemudian juga juga merapikan pasca pemilu dan pilkada kan ada barang-barang ya, BMN ya, BMN negara juga dirapikan ya. Pasca kemarin pemilu dan pilkada masih ada sisa-sisa logistik. Nah itu kemarin ada proses penghapusan, alhamdulillah kemarin sudah selesai ya. Terakhir itu penghapusan untuk surat suara ya, kemudian kotak bilik pasca pemilihan atau pilkada kemarin. Alhamdulillah kemarin sudah dilelangkan dan sudah dihapuskan, seperti itu. Itu contoh-contoh kecilnya, mungkin banyak lagi sebenarnya. Kalau sosialisasi pendidikan pemilih itu di KPU Kabupaten Rembang udah ngelaksanain enggak ya Pak? Iya, ini kalau memang ada kendala ya. Kendalanya memang kaitan dengan anggaran ya. Kalau memang kemarin ini ya berdampak karena efisiensi ya, akhirnya kita lakukan sosialisasi non anggaran, artinya ini lebih fokus ke ke sekolah-sekolah. Memang belum maksimal ya, ini kita masih merapikan ya pasca pemilu kemarin yang tadi saya sampaikan kaitan dengan data arsip-arsip, kita rapikan dulu. Sembari mungkin lebih maksimal lagi, mungkin di tahun depan kita mulai masif untuk melakukan pendidikan pemilih, khususnya pemilih pemula di sekolah-sekolah.
Kalau yang sudah dilaksanakan itu di SMA mana Pak? Kalau kemarin ini contohnya di SMA Negeri 1 Mampatan ya, yang terakhir ya. Apalagi sekarang musimnya ini ya, Pilketos ya, pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS. Nah, Pilketos itu. Seperti itu. Oke Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu tujuan sosialisasi itu apa sih Pak? Ini bagian dari tadi kan pendidikan Pemilih ya, pendidikan politik untuk pemilih ya. Giliran saya Pak ya yang bertanya, giliran saya yang kepo. Pak, pasti selama 2 periode ini, selama Bapak memimpin sebagai Ketua KPU Kabupaten Rembang, apakah ada tantangan terbesar Pak? Dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, kalau suruh milih sebenarnya apa ya? Pengennya jadi anggota aja. Nggak tahu ya teman-teman di 2 periode ini ya, yang dulu akhirnya teman-teman mempertanyakan saja jadi ketua ya, yang pada kedua juga sama ya. Padahal kemarin yang kedua ini juga rekor ya, Pak. Ada 3 kalau di kita itu ada, kalau pertama kali itu kelas 1 ya. Kalau yang untuk periode kedua kelas 2. Nah, ini yang kelas 2 ini ada 3 orang ya. Saya, Bu Maskutin, Pak Arifin ya. Ya nggak tahu itu akhirnya kok saya yang jadi ketua lagi ya. Alhamdulillah Pak. Ya karena layak Pak. Ini juga rekor juga ya. Di Rembang 2 kali periode ketua ya. Ya jadi tantangan terbesar sebenarnya ini ya, tim internal dulu ya sebenarnya. Tim yang terdekat ya di KPU ya harus menyolidkan tim ya di KPU dulu, tingkat kabupaten harus solid dulu ya. Memang kan namanya tim itu kan banyak kepala ya, banyak macam-macam ya, itu mensolidkan. Apalagi ini kita kan lembaga-lembaga berkaitan dengan bersinggungan dengan politik ya, artinya banyak juga godaan. Nah itu kita harus memastikan bahwa tim kita ini memang solid, berintegritas, itu tantangannya. Kemudian kalau pas waktu tahapan ya tadi saya sampaikan lebih besar lagi, karena kita harus mengkoordinir banyak orang, banyak macam tipenya ya, banyak kepentingan. Nah itu ini harus mengantisipasi ya, paling enggak mengawal itu jangan sampai masih dalam koridornya. Nah gitu. Kalau bicara ke depan Pak, apa sih harapan Pak Iqbal buat instansi kita, baik lingkup internal, lingkup kantor maupun untuk masyarakat luas Pak? Ya ini aja, kita menjalankan tugas, tanggung jawab, pemenang kita sesuai dengan regulasi ya. Artinya menjaga netralitas, integritas, dan juga jangan lupa tugas kita kan sebenarnya 2 ya, melayani peserta dan juga melayani pemilih ya, itu artinya kita pelayanan. Nah, pelayanan itu kan harus sepenuh hati. Nah itu kita juga sebagai pegawai KPU juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Betul. Ya Pak, dengan baik dan benar. Baik Pak Iqbal, boleh dong kita meminta satu pesan singkat aja untuk masyarakat Rembang terkait pentingnya demokrasi. Jadi kita ya kaitan dengan pelaksanaan pemilu ya. Pemilu itu kan pilar penting ya, pilar utama dari demokrasi ya. Jadi pemilu dan pemilihan atau pilkada itu tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak. Artinya tanggung jawab ini tidak hanya di KPU ya, tidak hanya tanggung jawab dari Bawaslu ya, pengawas dari pihak kepolisian dari sisi keamanan. Tapi memang ini untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkualitas itu memang harus harus melibatkan semua pihak, seperti itu.
Wah, luar biasa sekali ya Pak Iqbal, terima kasih atas segala jawabannya. Jadi kita makin paham nih teman-teman, kalau KPU itu bukan hanya sekedar tentang pemilu-pemilu aja, tapi kita juga punya peran untuk mengedukasi masyarakat. Betul bukan Mbak Tiara? Betul banget. Oke Pak, sebelum menutup podcast ini, boleh dong Pak ajak teman pemilih untuk dapat ngikutin website media sosial KPU Kabupaten Rembang. Ya. Silakan Pak. Oke, para pemirsa, ya, khususnya warga Rembang ya, untuk terus mengikuti channel resmi kita, ya, medsos kita, ya, kita belajar bersama-sama kaitan dengan demokrasi, kaitan dengan pemilu, ya. Terus mengikuti episode-episode kita yang kita namakan Kesdegan ya. Semoga dengan Kesdegan ini sesuai dengan filosofinya ya, Kesdegan itu menyegarkan ya, menyehatkan ya, memberi ketentraman hati ya. Gitu. Oke Pak, sebelumnya saya punya tebak-tebakan kata nih Pak. Oke Pak. Pak Iqbal, apa sih bedanya Pak Iqbal dengan angka? Tahu nggak Pak? Apa ya? Oke, saya jawab ya Pak, langsung Yeah. saja. Kalau angka itu ada duanya, kalau Pak Iqbal nggak ada duanya. Oke, terima kasih ya Pak Iqbal sudah datang di podcast kita kali Sama-sama. ini. Semoga podcast kita kali ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Dan buat teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti episode kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu update episode-episode kita selanjutnya, karena masih akan banyak sekali tamu yang gak kalah keren. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan salam demokrasi Elegan. Dadah. Dadah.